Dari masing-masing narsum yang sudah ada di depan kita semua. Oke, dimulai dari Bung Rocky. Republik itu dimulai dari desa. Kepala desa itu lebih penting dari kepala negara. Dan pemerintah sedang berupaya untuk membuat konklusi apa yang sedang terjadi sebetulnya. Jadi beri kesempatan pada Presiden Prabowo untuk mengulas 100 harinya akan menghasilkan apa. Nah, kalau dari sudut pandang akademisi nih, Bung Rocky, gimana menanggapi tentang Lokavore ini, pengembangan pangan desa? Yang kita sebut pangan itu artinya kecukupan, bukan kelimpahan. Melimpah pangan artinya sampah. Jadi kita sebut kecukupan pangan. Di Amerika itu lebih banyak orang keluarin sampah dari kulkasnya ketimbang apa yang dimasukin itu. Di situ ada kelimpahan pangan. Tetapi bagi Indonesia yang kita tahu bahwa bumi ini menyediakan segala hal, konsep utamanya adalah disparitas pangan. Itu yang lebih penting karena pencernaan kita tidak sama dengan orang barat. Kita dibiasakan untuk mencerna apa aja yang disediakan oleh bumi, bahkan yang belum dimasak. Jadi sekali lagi buat saya ada hal yang harus dipertahankan, yaitu kultur makan, bukan kultur untuk membeli itu. Jadi kultur makan itu dihasilkan dari halaman. Nah karena itu penguatan awal mestinya mulai dari halaman. Dari halaman pindah ke dapur, dari dapur pindah ke piring. Kan itu dasarnya itu. Kalau kita balik pada apa yang disebut local genius atau ya kearifan lokal. Tapi yang lebih penting adalah genius kita untuk memilih tanaman. Di dunia begitu banyak riset yang memungkinkan kita tinggal beli 2 kapsul lalu kebutuhan energi kita terpenuhi. Kita tinggal 2 butir suplemen lalu terpenuhi. Tetapi kita tidak bertemu dengan alam. Makan artinya bertemu dengan alam. Misalnya di sini ada banyak hasil bumi itu. Kenapa nggak ada petek di situ misalnya? Ya karena petek bau itu. Buat orang kota petek itu bau. Tetapi buat orang desa petek itu lebih wangi dari Chanel No. 9. Pasti. Bau bekicot di sawah itu dianggap menyengat. Buat saya parfum seorang selebritis yang tidak paham tentang cara pakai parfum lebih menyengat dari bau bekicot. Kan kita tahu bagaimana orang pamer tentang kemewahan tapi dia bahkan pakai parfum pun dia nggak tahu. Parfum itu harus dipakai dari jarak 30 cm supaya parfum itu ada alkohol. Kalau Anda pakai parfum 5 cm dari kulit, yang tiba lebih dahulu di kulit adalah alkohol. Kulitnya terbakar, baru parfumnya masuk. Baunya sengit-singit. Jadi kadang-kala pelajaran itu juga yang mesti kita tanamkan pada anak-anak muda di desa. Karena anak muda desa itu berebut parfum tuh. Skincare hidup di mana-mana tuh. Padahal sebetulnya skincare yang paling bagus adalah lumpur yang disediakan oleh alam. Jadi itu yang kita sebut bantuan teknologi untuk meriset. Yang saya khawatirkan adalah desa-desa yang secara digital literarinya itu bagus, tetapi sekarang ada upaya pemerintah untuk menghalangi atau menghambat penggunaan medsos yang bakal tiba di Sumedang, tiba di semua desa terhadap anak-anak di bawah 15 tahun. Di Australia udah ada semacam aturan bahwa anak di bawah 12 tahun, di bawah 15 tahun, bahkan di bawah 12 tahun tidak boleh main medsos. Sekarang kita lihat di desa-desa, anak itu mengakses informasi lewat medsos. Akibatnya otaknya terhubung dengan kota, padahal kakinya ada di sawah. Nah paradoks-paradoks ini saya kira yang mesti dibuat bagus, supaya kita tahu bahwa desa itu ada tempat kita kembali. Itu intinya. Jadi sekali lagi saya senang bahwa di Sumedang ini melek digital, tetapi harus dilatih dengan baik supaya akses terhadap informasi itu tidak menghasilkan yang kita sebut konsumerisme atau konsumtivisme. Itu kira-kira. Jadi kita produksi pangan dari desa, kita produksi
kebutuhan pokok kita, tetapi kita halangi produksi informasi itu masuk ke desa. Karena lama-lama akhirnya desa itu sekedar jadi tempat lahan pertanian, bukan tempat bertani. Beda antara lahan pertanian dan bertani. Bertani itu seluruh aktivitas keringat saya, gerak otot saya, kemampuan saya untuk beradaptasi dengan bunyi pohon yang sedang tumbang, alam semesta menghidupkan harapan. Itu satu lokasi yang kita sebut sebagai kesiapan manusia untuk bertemu dengan alam semesta. Jadi di Sumedang ini ya, saya lihat tersedia semua hal. Jadi mungkin sebelum Tuhan menciptakan surga, dia dulu punya KTP di Sumedang. Tepuk tangan dong untuk Bung Rocky. Jadi tadi yang saya tangkap, pangan itu pertama buat kecukupan ya, bukan kelimpahan. Kecukupan tuh. Jadi konsep berkecukupan artinya yang dibutuhkan oleh tubuh biologis kita dipenuhi oleh alam. Yang berlebihan itu pasti jadi sampah. Kan itu prinsipnya kan. Kita makan untuk sesuatu yang menghidupkan harapan, wah besok kita akan makan tuh. Tapi kalau kita berpikir kita makan hari ini supaya minggu depan kita masih ada makan, maka kita timbun makanan. Begitu timbun makanan, fermentasi terjadi dalam 24 jam, dia langsung jadi sampah tuh. Nah itu pengaturan itu bisa dibantu oleh teknologi itu. Wah, jumlah energi, kalori kita, protein, berapa, supaya kita tidak mengambil melebihi yang disediakan oleh bumi. Nah sekarang ada food estate macam-macam, tapi saya termasuk orang yang pengkritik food estate itu. Karena itu semacam arogansi terhadap alam itu. Alam memberi kita kesempatan untuk menikmati dengan cara yang beradab, tapi food estate itu bumi dipupuk segala macam tuh, dipakai teknologi dan berlebihan akhirnya tuh. Padahal misalnya pemerintah memang menginginkan ada stok pangan yang tersedia. Tetapi kalau stok pangan itu diwujudkan dengan cara merusak alam, maka alam akan marah pada kita kan. Saya tahu bahwa pemerintahan Pak Presiden Prabowo berupaya untuk menyiapkan kondisi dasar supaya ada ketersediaan pangan, ada ketersediaan protein. Tetapi sekali lagi kita tahu bahwa Indonesia punya begitu banyak varietas pangan, itu bukan beras aja tuh. Jadi mungkin itu yang bisa diunggulkan. Kita sibuk bikin food estate di Papua dan akan ada 20 juta hektar akan dibabat hutan itu. Sementara 2 jam terbang dari Papua ke arah Darwin, di situ ada, Darwin itu adalah negara bagian paling utara dari Australia. 2 jam terbang dari Papua, kita tiba di Darwin ada penelitian tentang sagu. Lama-lama bahannya nggak ada karena sagunya dipapas di Papua kan. Jadi yang saya sebut sebagai keanekaragaman pangan itu lebih penting daripada satu monokultur pangan. Jadi kita juga mulai menganggap bahwa ya makan nasi itu kan ya kebutuhan orang kota tuh. Ya sedikit-sedikit kita boleh makan nasi. Tapi dari tadi saya makan hal-hal yang sebetulnya ditumbuhkan dari halaman rumah mak-mak. Tidak mungkin padi itu dari halaman rumah. Tapi pangan yang tersedia di kita itu didasarkan pada keinginan kita untuk menghemat energi produktivitas kita sambil membayangkan bahwa hidup sehat itu adalah pertaruhan peradaban. Oke, boleh tepuk tangannya dong untuk Bung Rocky. Nah, jadi tadi itu salah satu untuk menikmati alam itu dengan memanfaatkan apa yang ada di alam. Jadi bukan menimbun gitu ya, Bung Rocky. Kalau menimbun itu tadi katanya sifat konsumerisme. Jadi bagaimana Bung, pemerintah itu bisa mengurangi dan menghilangkan kultur itu Bung? Karena memang sekarang ini tidak bisa disangkal, nyatanya kecepatan penyebaran informasi itu memang sulit untuk ditahan gitu. Tadi ada berita Pak Prabowo bertemu dengan Menteri Informasi Digital itu untuk mengatur kualitas informasi yang tiba, terutama pada anak-anak muda. Kan kita tidak lihat lagi, ada kecepatan berpikir anak-anak muda itu, kalau dia nggak mampu berpikir cepat, dia tanya pada ChatGPT itu. Kalau dia tak mampu untuk berpikir mendalam, dia berupaya untuk mencari tahu. Nah sebaiknya kita ingin supaya anak-anak muda ini memproduksi kuriositas, supaya kalau dia bertanya ke artificial intelligence, betul-betul pertanyaannya mendalam. Yang kita sebut ChatGPT itu semacam tempat dikumpulkannya problem. Jadi kalau problem yang kita tanyakan, problem yang dangkal-dangkal, lama-lama ChatGPT bilang, oh ya Jawa Barat itu pertanyaannya dangkal. Itu artinya manusianya dangkal juga tuh.
Jadi itu yang saya maksud, anak-anak muda desa itu ajukan pertanyaan yang berkualitas, tajam, supaya ChatGPT tidak bisa menjawab. Gitu. Kalau bisa dijawab ChatGPT itu artinya pertanyaan dangkal. Nah di situ kita belajar. Jadi saya kira itu baik buat kepala desa seluruh Indonesia. Ajarkan pada masyarakat baru kita, pada anak-anak muda kita, Gen Z itu untuk mengajukan pertanyaan yang paling fundamental itu. Misalnya, coba tanya pada ChatGPT, apa beda antara pohon dan sungai? ChatGPT pasti akan jawab secara gampang. Sungai itu menghidupkan pohon, karena itu sungai akan melalui akar-akar pohon. Kalau teman-teman kepala desa bilang tidak, bukan begitu. Sungai adalah apa yang mengalir melalui kapiler pohon. Jadi sungai apa yang naik ke atas pohon dan sisanya yang pergi ke laut. Orang mulai berpikir, mana mungkin sungai bisa naik pohon? Kalau begitu pertanyaannya, kalau tidak ada sungai naik pohon, bagaimana mungkin pohon itu memproduksi karbohidrat, memproduksi karbon dioksida, menyimpan hijau daun? Jadi kita bongkar cara berpikirnya tuh. Demikian juga kalau kita sebut, ada paham kan yang belajar biologi, akar kita itu, akar pohon itu menyerap air. Air yang naik ke atas pohon, tiba di daun oleh matahari, diubah menjadi energi. Sisanya malam hari jatuh ke bumi. Lalu jadi sumber para sastrawan untuk membuat puisi bahwa embun pagi engkau telah selamatkan hidupku. Karena semalam aku tak tahu panas apa yang ada di dadaku. Tumbuh inspirasi. Jadi kalau kita bilang setiap pohon adalah sungai, maka itu adalah pelajaran ekologi. Memotong pohon artinya membendung sungai. Kan begitu cara berpikirnya. Yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Tapi justru dengan itu kita provokasi millennials ini untuk berpikir alternatif. Saya kira itu yang penting dan saya tahu bahwa kita kerajingan artificial intelligence, kita kerajingan kuota untuk main internet, tetapi sekali lagi kita harus memanfaatkan itu untuk menumbuhkan pengetahuan-pengetahuan baru, termasuk pengetahuan-pengetahuan yang timbul dari, kalau saya misalnya jadi petani, artinya saya melatih kesabaran saya untuk menunggu panen. Sapi yang ada di kandang itu buat anak kota itu sesuatu yang menjijikkan. Tapi kalau diterangkan pada mereka bahwa Anda minum susu yang Anda beli di supermarket datang dari sapi di desa Sumedang, anak-anak kota itu mulai berpikir, oke, kalau begitu asal usul saya adalah desa di mana becek dan kotoran itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan tuh. Saya kasih contoh, misalnya satu waktu saya naik ke gunung di Himalaya di ketinggian kira-kira 5.000-6.000 meter, saya kedinginan dan tidak ada persiapan apapun. Suhu minus 20, kecepatan angin 90 tuh, pasti mati. Kebetulan di sekitar situ ada kandang-kandang sapi itu, yang namanya yak, binatang endemi di pergunungan Himalaya. Saya kumpulkan kotoran sapi itu karena saya tahu pengetahuan bahwa kotoran sapi itu adalah biomasa, dia memproduksi panas. Jadi saya kumpulkan aja kotoran sapi, masukin ke tenda, tidur di atas kotoran sapi. Itu cara menyelamatkan hidup. Jadi kotoran itulah yang menyelamatkan saya, bukan kasur yang harganya 60 juta yang jual di mal-mal di Jakarta. Oke, berarti memang perlu anak muda itu ikut andil ya, sudah pasti ya. Dan perlu mengetahui fundamental bagaimana siklus setiap yang ada di kehidupan ini. Jadi dasarnya seperti apa untuk mensukseskan juga program pemerintah yang mendukung ketahanan pangan lokal. Ya, saya percaya bahwa kalau kita bikin kampanye itu mesti melibatkan mereka yang akan menghasilkan bonus demografi di 2025. Kan seolah-olah bonus demografi itu ada pertandingan antara anak-anak muda Jakarta dengan anak muda Kuala Lumpur, anak muda Kuala Lumpur dengan anak muda Hanoi. Apa yang mereka pertandingkan? Ya startup. Di kita di Indonesia, bonus demografi itu jangan masuk dalam pertandingan yang dikuasai oleh anak-anak muda di metropolitan global. Mulailah dengan
bonus demografi artinya bertanding untuk paham bahwa tanah itu menyiapkan dirinya untuk diolah untuk kepentingan keadilan, bukan untuk kepentingan akumulasi. Jadi kalau kita ingin masuk pada tema bonus demografi, saya kira Departemen Dalam Negeri punya data tentang siapa yang potensial untuk memimpin ke depan. Kan Depdagri itu menyiapkan calon pemimpin tuh. Departemen lain mungkin lakukan hal yang berbeda. Tapi sekali lagi, memimpin artinya menghasilkan manusia yang mampu mengurai masalah dan mampu menyimpan perencanaan, bukan memamerkan perencanaan. Minimal dia bisa mengurai masalah tuh. Nah, masalah kita hari ini di tingkat ekologi bumi itu adalah soal lingkungan. Jadi anak-anak muda Indonesia mestinya bersaing untuk menghasilkan bonus demografi di bidang lingkungan, bukan di bidang teknologi komputer yang pasti kita tercecer oleh anak-anak muda di Cina, Vietnam, dan Thailand. Jadi harus ada segmen, termasuk di dalamnya untuk menyiapkan daya tahan pangan kita tuh, dan menyiapkan anak-anak muda yang paham tentang ecological footprint, do speak environmental ethics. Itu artinya mempersiapkan kita untuk paham bahwa kita punya daya tahan pangan karena kita mengerti hubungan antara manusia, padi, duren, dan tanah. Itu dasarnya. Teknologi hanya membantu itu. Jadi bonus demografi bagi desa artinya bersaing di bidang ekologi, bukan di bidang teknologi. Kira-kira itu. Baik, terima kasih banyak Bung Rocky. Setelah berdiskusi melalui kacamata pemerintah pusat, seorang akademisi, dan juga seorang petani organik yang melakukan implementasi nyata, saya juga mau dong berdiskusi dengan kacamata pemerintah daerah. Jadi Bapak Sekda, bagaimana Pemda ini dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan desa, Pak? Apa kira-kira peran spesifik yang dapat diambil oleh Pemda Jawa Barat? Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Sebelum saya berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman terkait dengan pembangunan di bidang ketahanan pangan di Jawa Barat, izinkan atas nama Pemda Provinsi Jawa Barat, atas nama Pak Penjabat Gubernur Jawa Barat, mengucapkan selamat Hari Desa. Tepuk tangan untuk desa. Desa kuat, kecamatan pasti kuat, kabupaten kota kuat, provinsi kuat, Indonesia kuat. Jadi kalau ingin Indonesia kuat, mulai dari desa. Dan salah satunya kita mulai dari sektor pangan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin coba menyoroti dua hal. Ya, bicara pangan dari perspektif konsumsi, yang kedua dari perspektif produksi. Dan saya akan berbicara tentang data, karena harus based on data. Good data, good decision, good result. Datanya bagus, pengambilan keputusan kita juga akan bagus, dan hasil akan bagus. Seperti itu bisnis prosesnya. Makanya kami akan mulai dari data-data. Terkait dengan konsumsi, Bapak Ibu sekalian, konsumsi kita di Jawa Barat untuk pangan, paling tidak untuk 12 komoditas pangan, beras, ya, telur, ayam, daging ayam, cabai rawit, ya cabai merah, dan lain sebagainya, ada 12 komoditas pangan, 8 kita surplus, ya, dan 4 komoditas kita defisit. Salah satunya yang membuat sedih begitu sebagai orang desa, karena saya juga paroki Pak Dirjen dari desa, saya dari Situraja, asli Sumedang, yakni komoditas cabai rawit, yang sejatinya kalau merujuk yang sampaikan Pak Rocky tadi, itu bisa mulai dari halaman, sangat sederhana, sangat mudah, tidak ada pabrik hese kalau kata orang Sumedang. Ya, cabai rawit konsumsi di Jawa Barat per tahun adalah 42.000 ton. Ya, konsumsinya, produksinya itu baru 35.000 ton. Berarti kita defisit 7.000 ton. Ya. Silakan dihitung berapa? Ya, per tahun kurang lebih 329 miliar. Hanya untuk konsumsi cabai rawit, yang sebetulnya kita bisa bicara tentang kedaulatan pangan mulai dari hal yang kecil, daulat cengek, daulat cabai rawit.
Pertanyaannya, siap tidak desa? Siap tidak kita semuanya untuk daulah ya, mandiri bidang pangan mulai dari cabai rawit saja. Bapak Ibu, saya mencoba ngobrol dengan ratusan, bahkan mungkin sudah ribuan ibu-ibu. Karena berbicara cabai rawit, berbicara dapur, itu berbicara ibu-ibu. Ya termasuk nyonya, Inung Budak juga hadir yang di sini. Karena yang dibicarakan urusan pangan ini, katanya penting, jadi hadir langsung. Bapak Ibu, ternyata ya saya coba cek-recek di beberapa kabupaten, konsumsi cabai rawit, ya bawang daun dan lain sebagainya, tiap hari tidak kurang dari Rp5.000. Rp5.000 dikali 30 satu bulan, Rp150.000 hanya untuk konsumsi cabai rawit. Satu desa itu tidak kurang dari 1.000 umpi, tidak kurang dari 1.000 kakak. Faktanya ada yang 2.000, 3.000, bahkan ada yang 5.000 kakak. Kita ambil yang kecilnya aja, 1.000 kakak. 1.000 kali 150.000 konsumsi rumah tangga di kita per desa 150 juta per bulan. Kali 12, 1,8 miliar. Dana desa saja hanya 1 miliar. Apabila ibu-ibu di desa menanam ya cabai rawit di halaman rumah, ya maksakeun maneh cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok mun kayang tang tupareng manjada wajada. Nanti kita lihat bagaimana desa Ciberem ya mulai bisa mengedukasi sehingga warga masyarakatnya punya nyali untuk ya tadi menanam cabai rawit di halaman rumahnya masing-masing. Tepuk tangan untuk Pak Kades Ciberem Kulon ya. Dan itu salah satu kenapa desa ini menjadi lokus untuk Hari Desa tahun 2025 ini. 1,8 Pak. Saya coba kalikan jumlah desa di Jawa Barat itu ada 5.311 desa. Hanya untuk Jawa Barat kita bisa nabung 1 tahun 9,5 triliun. Hanya dari cabai rawit. Dengan asumsi kebutuhan rumah tangga untuk cabai rawit ngambil dari halaman dan uang yang 5.000 disimpan di kenceleng. Uang yang 5.000 ditabung, maka akan terkumpul satu desa 1,8 miliar. Gila enggak? Luar biasa Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, berapa desa yang aware dengan penguatan pangan? Ya. Berapa banyak di antara kita yang memberikan perhatian terhadap pentingnya penguatan pangan? Dan dimulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari halaman kita. Saya diskusi dengan ibu-ibu. Ibu, bisa enggak ibu nanam cabai rawit? Pak, saya punya ayam. Atuda punya ayam, kalau bahasa Sundanya. Ibu kan bisa pakai pagar halamannya. Ayamnya bisa masuk ke dalam pagar karena nakal, Pak. Atuda lagi. Ibu kan bisa dipakai karatan, pakai bambu dikatasin atau digantung. Ya. Pak, ayamnya bisa terbang. Susah. Ini masalah mental model Bapak Ibu. Jadi sejatinya kita bisa mulai bukan dari APBD, dari komitmen kita kemudian mengedukasi masyarakat ya agar punya kepedulian terhadap pangan ini. Dan mulai dari cabai rawit. Karena ibu-ibu berdasarkan riset kami, kalau sudah nanam cengek tidak mungkin tunggal cengek, pasti ada bawang daun. Ya pasti ada bawang merah, pasti ada seledri dan lain sebagainya. Dan kalau itu kita lakukan terstruktur, masif ya dan sistemik TSM, ini kan dahsyat. Dan tidak perlu pakai APBD, tidak perlu pakai APBN. Ada mobil pakai mobil, tidak ada mobil pakai motor, tidak ada motor pakai sepeda, tidak ada sepeda pakai kaki. Apa susahnya? Ini kan masalah komitmen, mau apa tidak? Kuncinya itu Bapak Ibu. Percuma kita diskusi panjang lebar kalau kita tidak punya nyali untuk melakukan hal yang kecil. Kami sedang mengikhtiarkannya. Dan Hari Desa ini bagi kami Jawa Barat adalah momentum. Ya Bapak Ibu kepala desa, perangkat desa, ayo, mudah kok. Hanya memang harus berulang-ulang. Ya, harus berulang-ulang. Mungkin 1 kali edukasi tidak cukup, bahkan 10 kali aja tidak cukup. Kalau perlu 100 kali kita edukasi. Kata Socrates, tidak ada yang unggul, yang ada adalah repetition. Siapa yang mengulang-ulang, dia yang akan sukses. Itu saya kira salah satu yang kami lakukan. Saya berbicara cabai rawit kemana-mana.
Kalau di Sunda namanya cengek. Saya bukan melihat cengeknya, itu kecil banget, tapi masalah produktivitas. Dan hari ini kita kekeringan terkait dengan produktivitas. Itu Bapak Ibu satu perspektif dari sisi konsumsi. Yang bisa kita selesaikan mulai dari beranda rumah kita, mulai dari halaman rumah kita. Yang kedua dari sisi produksi. Bapak Ibu, dari 12 komoditas yang paling krusial adalah beras. Produksi gabah kering giling di Jawa Barat, posisi terakhir 2024 ini 8,5 juta ton. Tahun sebelumnya 9,1 juta ton. Ada pengurangan 600.000 ton. Tentu ini sinyal kuat bagi kami untuk melakukan konsolidasi. Kenapa ada penurunan produksi pangan khususnya gabah kering giling ya menjadi 8,5 juta ton atau ekivalen kurang lebih 4,1 juta ton beras. Ternyata salah satunya Bapak Ibu 4 tahun terakhir terjadi pengurangan lahan sawah dilindungi. LSD kita berkurang. Ya, dari 4 tahun yang lalu kurang lebih 928.000 hektar, sekarang tinggal 916.000 hektar. 12.000 hektar kita berkurang. 1 tahunnya 3.000 hektar berkurang. Ini saya kira persoalan yang ya kita semua harus bahu-membahu. Bagaimana dengan penataan ruang, bagaimana dengan pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian ruang. Kalau itu lahan sawah dilindungi, ya udah konsisten. Jangan cari cara yang ujungnya untuk menjustifikasi akhirnya sawah berubah fungsi. Maju itu apa sih? Maju itu apakah banyak beton di sana sini? Saya kira tidak demikian. Kalau kata Prabu Siliwangi, yang namanya maju itu pakena gawe rahayu, paken hebel jaya di buana. Pakena kerta bener, paken nanjur juritan. Maju itu adalah pada saat kita sejahtera, dan maju itu pada saat kita bahagia. Sederhana sekali. Kalau dalam bahasa Jawa Barat namanya gemah ripah repe rapih, sejahtera dan bahagia. Dan itu harus mulai dari rumah, dan itu harus mulai dari desa, dan salah satunya adalah pangan. Siapa daulat pangan, siapa yang kuat pangannya, dia yang akan eksis. Apalagi sekarang Pak Rocky menyampaikan kita mendapatkan bonus demografi. Pertanyaannya, berarti usia produktifnya kan lebih banyak daripada ya yang tidak produktif. Milenial lebih banyak dari kolonial. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu hari ini? Pengangguran kita untuk Jawa Barat 6,74%, ekivalen dengan 1,7 juta, dan 20%-nya lulusan SMA SMK. Ini PR bagi kita semua. Dan salah satunya mungkin karena anak-anak muda ini kurang tertarik terhadap pangan, terhadap pertanian. Kami mencoba berikhtiar setiap tahun ada program namanya petani milenial. Tapi berapa sih jumlah APBD kita? Kami hanya mampu melahirkan 13.000. Sementara petani yang resign karena usia dan lain sebagainya mungkin lebih dari itu. Ini darurat Bapak Ibu. Dan ini harus mulai dari desa. Saya sangat yakin itu. Kalau desa sudah bergerak, tidak ada hal yang tidak mungkin. Dan itu adalah Bapak Ibu sekalian. Keprok buat teman-teman di desa. Dan kami apresiasi ke teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, Pak Dirjen ya, yang menginisiasi Hari Desa. Ya kebetulan saya sendiri berangkat dari desa, pernah tugas di desa, ya jadi luar biasa. Apalagi dalam perspektif pemerintahan, sebetulnya kan pembangunan ini agregasi. Nggak ada Superman, yang ada adalah super team. Jadi kalau Jabar ingin hebat, mulai dari kabupaten, karena agregat. Jabar itu agregat dari kabupaten kota. Dan kabupaten kota agregat dari kecamatan. Dan kecamatan agregat dari desa. Lagi-lagi yang tadi, desa kuat, pasti Jawa Barat kuat. Dan pasti pada akhirnya Indonesia kuat. Ujungnya kita bisa mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Insya Allah. Dari desa. Dari yang kelihatannya sederhana. Tapi jangan main-main Bapak Ibu. Saya sangat yakin kita bisa mewujudkan Indonesia emas 2045. Di mana kita akan menjadi negara maju, salah satu negara maju, the big four developed country 2045. Ya, negara pertama Cina, negara majunya itu nanti 2045, yang kedua India, yang ketiga United States, Amerika itu nanti hanya ketiga aja, dan keempatnya Indonesia.
PDB kita sekarang 1,4 triliun US dollar. Pada saatnya kita nanti bisa 18 ya triliun US dollar. Dan salah satunya dikontribusi oleh desa. Jadi jangan main-main dengan desa. Hidup desa. Mana suaranya? Ini kan teman-teman dari desa. Hidup desa. Ya luar biasa sekali, langsung semangat di semuanya, hidup desa. Hidup ya Pak. Nah tadi Bapak bilang desa kuat, Indonesia kuat. Dan salah satu contohnya itu di desa Ciberem Kulon ini, hanya dari cabai bisa menghasilkan kemandirian desa, bahkan produktivitasnya meningkat ya Pak. Nah selanjutnya pertanyaan untuk Bung Rocky. Tolong diberi motivasi nih Bung untuk kepala desa agar mensukseskan petani milenial. Silahkan. Ini hal yang selalu jadi kecemasan kita. Kita ingin ada bonus demografi, kita andalkan masa depan pada the millennials, tetapi kapasitas itu kelihatannya belum dimaksimalkan. Misalnya begini, kepala desa dia mesti milih apakah dana desa itu akan dia pakai untuk attacking poverty atau dia akan pakai untuk promoting capacity itu. Pilih aja. Ada uang, mau dipakai untuk memberantas kemiskinan atau mau dipakai untuk mempromosikan keunggulan. Itu memang harus datang dari rembuk desa pasti kan. Sebuah desa misalnya memilih oke, saya tahu ada kemiskinan, tetapi saya bisa tunda sedikit kesabaran itu. Bicara misalnya dengan emak-emak, mulailah dengan nanam dulu di halaman. Karena dananya mau dipakai untuk mencari apa keunggulan desa itu. Comparative advantage-nya apa atau competitive advantage-nya apa. Jadi dana itu akan dipakai inline dengan desain yang hendak diunggulkan. Tapi sekali lagi, ini memerlukan percakapan antara masyarakat di situ tuh. Kalau kita dapat kesimpulan itu, desa A keunggulan komparatifnya adalah soal cabai. Kita bikin kesepakatan dengan desa B. Desa B keunggulan komparatifnya adalah tomat, oke. Jadi ada semacam pembagian kerja yang diatur dengan mekanisme demokratis tuh. Maka dua desa itu kemudian bisa menghasilkan sambal yang udah dikemas dengan keunggulan masing-masing. Sekarang pertanyaannya, bagaimana peran milenial di situ? Kita mesti ingat bahwa dunia ini di-watch, diperiksa lewat drone, lewat satelit, justru oleh masyarakat global, bukan oleh pemerintah pusat. Jadi ikutkan faktor itu di dalam perencanaan desa. Misalnya begini ya, oke, dipromosikan ini ada cabai, ini adalah tomat, lalu diekspor ke Eropa. Nanti anak-anak Eropa mulai lihat, oh ya ini cabainya bagus, tomatnya bulat sempurna. Tapi mereka akan bertanya, cabai dan tomat ini ditanam di lahan apa di Sumedang itu? Dia punya parameter. Dia akan bilang begini, ya cabai Anda bagus, bahkan cabai dan tomat yang udah dibikin semacam selai itu menandingi produksi cabai yang terkenal Heinz. Tapi satu waktu dia akan tegur mungkin kepala desanya, kami tahu ini cabai bagus, tapi bukankah 6 bulan lalu kebun cabai dan kebun tomat di dua desa itu adalah hutan? Mulai terjadi percakapan tentang ekologi itu. Karena anak-anak muda di Eropa sangat peka, satu pohon ditebang di Indonesia itu bisa jadi perkara politik ekologi di Eropa tuh. Ini yang mesti di-watch oleh anak-anak muda itu tuh. Satu waktu saya ngopi di Hongaria, di Budapest itu. Lagi ngopi datang anak muda, nawarin saya kopi. Saya bilang, saya punya kopi enak di Indonesia. Saya bilang, saya punya kopi Gayo. Mereka bilang, oh ya kami dengar kopi Gayo itu. Tapi pertanyaan kami begini ya, Pak Rocky ya, buat anak Eropa, dia akan cari tahu ini kopi dari Gayo di Aceh ditanam di bukit nomor berapa. Bayangkan. Mereka bikin peta virtual tentang bukit-bukit itu. Kok kita bilang misalnya itu bukit nomor sekian, walaupun kita nggak tahu. Kalau kita tanya, kenapa Anda mesti tahu dari bukit nomor berapa? Karena kami ingin tahu
2 tahun lalu bukit ini masih hutan atau udah jadi kebun kopi. Itu problem. Begitu misalnya mereka tahu, oh tadinya itu hutan, kenapa sekarang jadi kebun kopi? Dia akan provokasi partai hijau dan partai buruh di Eropa untuk menghalangi ekspor kopi kita ke Eropa. Sedemikian pekahnya soal environmental ethics itu. Bagi mereka misalnya, dia nggak peduli mau pemerintahan siapa presidennya, tetapi bagi mereka, agama baru mereka adalah ekologi, environmental. Itu dasarnya tuh. Jadi kita juga mesti perhatikan itu. Nah, sekali lagi, inilah yang kita sebut sebagai desa itu harus kita anggap sebagai rahimnya negara. Hutan di desa kalau dia dipapas itu artinya merusak rahim negara, rahim kemakmuran. Ini ada lahan di sini. Lahan ini punya perhutani. Lalu datang peneliti, dia teliti ternyata di bawah sini ada emas. Sekarang prinsipnya apa? Mempertahankan hak perhutani atau ini jadi barang punya ESDM di bawah itu. Timbul konflik. Tapi mesti dikasih skalanya, apa yang lebih penting itu? Hutan atau emas? Itu dasarnya kan. Jadi itu pilihan-pilihan etis sebetulnya. Yang sekarang jadi heboh di seluruh dunia tuh. Jadi saya mau menganggap bahwa desa itu adalah rahimnya negara. Dan kita semua tahu rahim itu adalah milik perempuan. Dan hanya perempuan yang peka terhadap ketidakadilan itu. Karena dari rahim perempuan sejak dia mengandung bayinya, si ibu udah membagi nutrisi dengan bayinya. Jadi ibu, mama itu adalah guru besar ilmu keadilan pertama di dunia. Melalui rahimnya itu. Begitu kita keluar dari rahim perempuan, kita masuk ke rahim laki-laki. Apa itu? DPR. Apa itu? Munas partai. Yang tidak peka pada keadilan. Jadi bayangkan desa yang merawat kehidupan bayi masa depan, begitu bayinya lahir, dia diternakkan di partai politik yang tidak punya perspektif tentang ekologi, tidak punya perspektif tentang justice. Jadi ini hal yang saya kira penting untuk kita bicarakan, dan karena itu saya anggap bahwa desa itu adalah sumber kasih sayang yang sempurna itu. 2 remaja saling jatuh cinta di desa, di pematang sawah karena mengejar kunang-kunang yang sama. Di kota 2 remaja jatuh cinta karena berebut handphone terbaru untuk selfie-selfie itu. Lain. Bahasa batinnya lain tuh. Jadi saya selalu kembali ke desa karena saya tahu di situ ada kejujuran. Saya ingin Sumedang mempromosikan lebih dahulu bahwa kejujuran di Sumedang itulah kejujuran karena kita ngerti, paham bahwa Sumedang adalah desa, desa adalah rahimnya negara. Terima kasih banyak Bung Rocky. Gimana Bapak, sudah menjawab? Oke. Tepuk tangan, tepuk tangan. Iya. Dari Desa Pagaitan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya langsung saja Pak, saya mau curhat sedikit dengan Pak Dirjen. Ya. Ini jujur saya baru 3 tahun terpilih menjadi kepala desa. Ya. Saya juga terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah membantu kami dengan dana desa yang walaupun cuma 700-an. Sedikit saya curhat, desa saya itu 100% rawa. Ya. Tetapi puji Tuhan, setelah saya terpilih, karena ini program saya mengeringkan itu rawa. Dan puji Tuhan, sampai hari ini desa saya kering. Dan sudah bisa menghasilkan jagung. Ya. Saya tertarik datang ke sini, jujur saya ini desa tidak ada desa juara. Ya. Tapi saya tertarik kenapa topik hari ini ketahanan pangan nasional. Dimulai dari desa dan menjadi swasembada pangan. Ya. Saya hari ini jujur ya kemungkinan mungkin tidak percaya untuk Kabupaten Toli-Toli desa saya sudah menjadi desa penghasil jagung. Ya. Karena boleh dikata hampir setiap hari ya petani itu jual jagung ke kota. Ya. Cuma kendala di sini ada 2 hal. Ya. Yang pertama jalan. Jalan yang mau masuk ke kantong produksi itu, yang penghasil jagung itu, tahu sendiri kalau namanya tanah rawa. Kalau datang hujan biar motor susah.
berjalan pasti tenggelam. Ya. Yang berikut, yang kedua, seperti Ibu Maria tadi ya, yang membuat petani malas itu ketika saat panen, harga jatuh. Jadi lewat kesempatan ini, saya minta kepada pemerintah pusat, tolong perhatikan dua hal ini kepada kami desa-desa yang belum punya jalan dan kepastian harga. Jujur kemarin sampai masyarakat saya hampir loyo mau tanam jagung. Kenapa? Harga 3.000, Pak. Nah, saya sangat sepakat dan saya sangat setuju dengan Menteri Pertanian yang larang itu impor. Saya sepakat, supaya kami petani senang. Jujur Pak, saya kalau jagung itu bisa dapat 5.000, senang saya. Karena saya ini petani. Ya. Kalau beras itu bisa dapat 10.000 ke atas, senang juga kita. Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih, boleh tepuk tangannya untuk Desa Padaikan dari Sulawesi Tengah. Oke, bisa dijawab Bapak Dirjen? Dipersilakan. Ini dari Toli-Toli semua ya. Makasih Mbak Modi. Harusnya Pak Noval ini yang jawab nih. Salah satu direktur kami dari Toli-Toli. Baik, singkatnya kalau saya tangkap tadi adalah bagaimana untuk mendukung infrastruktur di pedesaan, termasuk jalan desa. Nah gini, Kadis PMD-nya ada? Ada Kadis PMD Sulawesi Tengah atau Toli-Toli? Oke, nanti. Baik, kami catat ya, saya minta tolong Pak Sesdijen, Pak Murtono, Pak Noval dengan Bu Lucia, direktur kami, Pak Bahri ini, perencanaan keuangan desa ini pakarnya. Satu hal yang memang selama ini tidak terlaksana atau tidak terjadi di setiap pemerintah daerah adalah kadang-kadang masing-masing sektor, Bung Rocky, itu jalan sendiri-sendiri. Maksud saya begini, OPD, Lembaga Teknis Daerah atau Badan Daerah, ya kan, yang melaksanakan urusan konkurennya di daerah kabupaten kotanya, itu dia one man show. Dia tidak berkolaborasi, dia tidak bersinergi bahwa pekerjaannya dia itu adalah pekerjaannya kepala daerah. Dia merasa itu adalah pekerjaannya kepala dinas. Padahal itu dipimpin dia pembantu kepala daerah. Apapun dinasnya, apapun lembaga teknisnya maksud saya. Oke? Itu hilirnya, spotnya, objeknya itu adalah di desa atau kelurahan. Oke? Berikutnya adalah ketika dia melakukan program kegiatan sesuai dengan apa yang menjadi programmingnya, apa RPJMD, RKPD, setiap periodik di daerah itu, ketika dia turun ke desa, dia tidak mengajak salah satu dinas sebagai ketua kelasnya desa. Dinas PMD tidak diajak bicara. Sehingga dia bahwa saya dinas pertanian, dia urus pertanian aja. Saya dinas perhubungan, saya urus perhubungan aja, moda transportasi dan seterusnya. PUPR, saya demikian. Padahal ini harus dimoderatori, harus disinergikan, harus dikolaborasi. Kenapa? Yang paling tahu peta desa itu adalah teman-teman di dinas PMD. Bro, Anda dinas perhubungan, tar dulu, bangun di situ sudah berlapis-lapis, hot mic bahkan. Tapi kita butuh sekian jalan desa. Oke lah dia nggak usah hitam, minimal masih kuning dulu tapi sudah berkerikil. Itu dibuka. Kenapa? Itu akses untuk pertanian, akses untuk pangan dan seterusnya. Kenapa jadi mahal? Dia penghasil pangan, dia penghasil beras, dia penghasil jagung, dia penghasil buah-buahan. Tapi kok di kabupaten itu mahal? Karena itu tadi, orang akan mengambil hasilnya dari daerah lain, itu transportasinya mahal. Nah ini tidak dimoderatori sehingga dibutuhkan kerjasama lintas OPD. Harus dimoderatori bahwa tolong ini diprioritaskan. Jalan dulu yang di sini dulu diprioritaskan. Jangan dulu hot mic di sana. Masih ini yang lebih priority. Begitu juga sampaikan kepada dinas PUPR atau Cipta Karya. Sampaikan bahwa ini butuh pengairan supaya nanti tadi tidak kering itu. Kalau tidak seumur nanti sampai kiamat di kampung kami ini tidak akan ada sawah kecuali sawah tak ada hujan yang mungkin itu secara periodik juga. Nah ini menjadi tantangan bagi kami. Kami sudah sampaikan ke internal kami. Kami sendiri di Kemendagri Bina Pemdes itu, saya sudah mengajak teman-teman saya para direktur bahwa Anda akan membangun desa, Anda akan menata desa serepublik ini, harus kita ajak teman-teman baik internal maupun eksternal. Maksud saya, kalau kami menata desa harus kami undang teman-teman yang mengampu kepala daerah, supaya kepala daerah itu juga bagaimana menata desanya. Jangan kami cuma karena habitnya dengan ekosistem pemerintah desa, yang kita undang kepala desa directly. Teman-teman kami di Otda misalnya, begitu juga di Bangda ketika menyusun RPJMD, RKPD yang akan inline, bridging antara RPJMD dengan RPJMD misalnya, dengan RPJMN misalnya.
Nah, kami akan undang juga Bangda, lintas komponen. Begitu juga dengan kementerian lembaga. Kami sampaikan kepada teman-teman saya. Kita sering diundang ke Menko, kementerian terkait. Nah, suatu momen kita undang mereka juga. Ada apa dengan desa? Atau apakah Anda melek desa hari ini? Sejauh-jauhnya kita membangun republik ini, kalau tidak sampai ke desa, itu tidak sampai di hilir. Hanya akan sampai di pada sasaran by program kegiatan, mungkin by DIPA, mohon maaf. Tapi kalau misalnya kita akan mendapatkan outcome yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden, ya, dan Bapak Presiden dengan semua rencana pembangunan yang sudah didesain sedemikian rupa, baik secara periodik, tahunan, menengah, bahkan jangka panjang, harus kita lakukan kolaborasi seperti itu. Harus kita sampaikan bahwa Anda tidak bisa one man show menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah. Begitu juga sampai dengan tingkat desa. Kami akan coba, mohon doanya, ini akan menjadi prototipe baru kami bagaimana membangun desa ke depan. Saya jujur pribadi sebagai orang desa juga terharu. Sehingga memang ketika diamini oleh Pak Menteri mengendorse untuk berkenan ditetapkannya Hari Desa sebagai dengan ketetapan Presiden. Nah, menurut hemat kami kita akan mulai melek desa. Tiap hari desa, kita agungkan desa itu. Jangan desa itu kita abaikan. Jangan lagi menjadi desa yang saya bilang tadi pagi itu tidak dirindukan gitu. Nah, sehingga termasuk di Toli-Toli, tolong kami disampaikan data yang presisi, betul-betul yang reasonable. Kenapa? Sudah berapa lama lahan di sana itu yang tidak tersentuh pengairan misalnya. Dinas PUPR-nya apa seperti apa? Dinas perhubungannya itu bagaimana sehingga tidak ada jalan desa. Toh kalau tidak ada jalan menurut PUPR ada jalan tani. Ya kan? Nah, ini butuh kolaborasi. Supaya tidak masing-masing one man show sesuai dengan tusinya masing-masing, sehingga programnya kadang-kadang bisa melipur lara misalnya. Nah, ini saya kira butuh evaluasi kita, dan saya yakin semuanya sudah melakukan dengan sangat maksimal di setiap level pemerintahan. Namun tolong ya, ini melalui sebuah pergumulan yang luar biasa, ini sebuah ikhtiar. Mudah-mudahan kalau kita menata desa, karena apa? Warganya itu tinggalnya di desa. Ya kan? Semua warga kita ini hampir 280 juta penduduk Indonesia hari ini itu tinggalnya di desa atau kelurahan. Nggak ada yang tinggal di antara langit dan bumi. Kalau kita tidak agungkan desa dan kelurahan, lalu siapa yang akan kita gitu? Nah, ini mudah-mudahan, mohon izin, ya ke depan akan menjadi tantangan bagi kami juga di level pemerintah pusat, akan berkolaborasi, bersinergi dengan teman-teman kementerian lembaga, para expert untuk melihat gitu. Pemerintah hanya memberikan guidance, patron sebagai regulator di sana. Tapi kita butuhkan riset, survei membuktikan data seperti ini, hasil yang presisi. Kita coba akan elaborasi, kita punya namanya ada evaluasi perkembangan desa kelurahan yang akan kita upgrade terus. Kita kolaborasi dengan BPS tentang KODES dan beberapa indeks-indeks yang berkaitan dengan irisan dalam rangka pembangunan desa ke depan. Terima kasih masukannya dari Toli-Toli. Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kami dan insya Allah akan memantik kerja keras kami ke depan untuk membangun desa yang kita banggakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Berarti memang perlu kolaborasi dari berbagai unsur ya Pak, bukan hanya pemerintah saja yang memberi regulasi, tapi masyarakat juga perlu implementasi, begitu ya. Oke, sudah tiba juga di penghujung acara kita pada kali ini. Jadi untuk menutup acara nih, kita akan bertanya masing-masing closing statement dari masing-masing narsum yang sudah ada di depan kita semua. Oke, dimulai dari Bung Rocky. Boleh diberi closing statementnya Bung, silakan. Istilah closing statement itu seolah-olah menyelesaikan persoalan. Padahal kita baru membuka persoalan. Jadi yang diperlukan bukan closing statement, tapi closing ideas. Ide penyimpul, itu maksudnya tuh. Kita mau simpulkan bahwa kita cicil energi kita untuk bertahan di dalam keadaan yang memungkinkan kita frustrasi. Hari-hari ini kita ada dalam suasana frustrasi. Melihat perkembangan politik yang masih penuh gejala, intip-mengintip antar partai, sikut-menyikut antar tokoh, ketidak konsistenan di dalam kabinet, karena itu sangat mungkin akan ada evaluasi oleh Presiden Prabowo dalam 100 hari ke depan. Tetapi yang harus jadi permanen adalah keinginan kita untuk merawat republik ini. Republik itu dimulai dari desa. Kepala desa itu lebih penting dari kepala negara.
Kita ya tanpa kepala negara kita hidup, tapi tanpa kepala desa kita nggak tahu apa yang akan diucapkan oleh tetangga saya pada saya. Karena kepala desanya mungkin lagi pakai baju rompi oranye di KPK. Jadi sekali lagi saya ingin supaya kita rawat republik ini. Republik dari awal dimaksudkan untuk menghasilkan kebaikan bersama. Itu dasarnya. Tapi kita mulai cemas bahwa oke, ada Pak Prabowo ingin supaya ekonomi tumbuh 8% itu. Walaupun sekarang kabinetnya mulai ubah sedikit, kan 8% itu dianggap susah untuk dicapai. Oke, menuju 8%. Waktu menuju 8% artinya akan ada ecological footprint. Berapa persen? Bertumbuh 8% akan ada pabrik dibangun, artinya akan ada karbon diproduksi. Bertumbuh 8% artinya akan ada lahan untuk dijadikan food estate misalnya. Pasti di situ ada ukuran carbon tradingnya berapa yang akhirnya terlepas ke angkasa kan. Tetapi itulah pilihan-pilihan sulit bagi kita tuh. Bahwa kita ingin mempercepat pengentasan kemiskinan. Kita ingin supaya ada keakraban di desa. Tapi selalu pertanyaannya adalah, nanti pemerintah mau bantu apa? Itu pertanyaan yang justru menyebabkan kita pasif untuk menghasilkan harapan. Jadi harusnya ucapkan sesuatu dan jadikan ucapan itu peristiwa yang memungkinkan kita berharap. Jadi saya balik lagi logikanya. Anda mesti anggap bahwa pemerintah pusat lagi pesimis, maka Anda yang mesti optimis. Itu dasarnya tuh. Tentu pemerintah pusat akan menyembunyikan pesimisme dia itu dalam angka, di dalam public relation biasa itu tuh. Tetapi terbaca bahwa ini negeri ada dalam keadaan bimbang. Mungkin banyak politisi sekarang yang tiap malam minum Xanax, Esilgen, obat penenang tuh, karena nggak tahu mau ngapain. Viral di mana-mana. Dan pemerintah sedang berupaya untuk membuat konklusi apa yang sedang terjadi sebetulnya. Jadi beri kesempatan pada Presiden Prabowo untuk mengulas 100 harinya akan menghasilkan apa. Sementara Presiden mengulas 100 harinya, kita setiap hari akan kasih semacam semangat bahwa desa tidak akan pernah berhenti memproduksi harapan. Terima kasih. Terima kasih Bung Rocky. Oke, selanjutnya Kak Maya bisa diberikan closing statement-nya. Negara agraris bukan sekedar identitas bangsa kita, tetapi itu merupakan jiwa kita karena kita dilahirkan oleh Ibu Pertiwi di bumi yang memiliki sumber daya yang luar biasa. Sehingga ketahanan pangan itu merupakan hak dan juga kewajiban kita bersama. Maka kalau nanti desa bisa mampu mandiri secara ketahanan pangan, bangsa ini juga pasti. Terima kasih banyak Kak Maya, boleh tepuk tangannya. Selanjutnya kalimat penutup dari Bapak Sekda Jawa Barat. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengambil quote ya dari Bapak Presiden kita. Beliau seringkali menyampaikan quote ini, dan quote ini diambil dari seorang sejarawan dari Yunani, namanya Thukydides. Dalam bukunya The Peloponnesian War. Ya, ini luar biasa. Ya, quote ini menginspirasi banyak negara sehingga mereka saat ini menjadi negara maju. Ya, quote yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo mengutip dari Thukydides seperti ini. The strong will do what they can, and the weak suffer what they must. Sekali lagi, the strong will do what they can, and the weak suffer what they must. Yang kuat akan melakukan apa yang dia mau, dan yang lemah akan menderita karena kelemahannya. Pilihannya, apakah kita ingin desa kuat atau desa lemah? Bapak Ibu, kuat atau lemah? Saya kira kita sepakat, kita mengharapkan desa kuat, karena kalau desa kuat, kecamatan kuat, kabupaten kuat, provinsi kuat, Indonesia akan kuat. Dan desa kuat hari ini dimulai dari pangannya harus kuat. Ya, pangannya harus kuat. Ya, saya kira itu luar biasa Bapak Ibu, dan bisa kita lakukan
dan kita bisa mulai dari beranda rumah, dan kita bisa mulai dari ibu-ibu sebagai motor penggeraknya. Kenapa saya banyak meng-highlight ibu-ibu? Karena ibu-ibu adalah salah satu ras terkuat di muka bumi ini. Kalau ibu-ibu bergerak, selesai urusan. Betul nggak ibu-ibu? Itu baru dari ibu-ibu. Tentu nanti bapaknya, anggota keluarganya ini sangat luar biasa. Insya Allah ya Indonesia, mandiri pangan, Indonesia, daulat pangan bisa kita wujudkan. Dan tentu kuncinya ya agar bisa mulai dari desa, hadirkan rasa cinta ke desa. Karena itu kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu yang saya kira semuanya tahu dan sering kali kita nyanyikan saat SD. Desaku yang Kucinta. Tolong ditayangkan. Ya sejenak kita berdiri sebelum nanti ditutup sama Pak Dirjen. Para hadirin silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangannya dong untuk Bapak Sekda. Yang terakhir kalimat penutup dari kebanggaan kita semua, sosok yang luar biasa, Bapak Dirjen. Silahkan disampaikan Bapak. Baik, terima kasih. Saya tadi mengundang pertanyaan Pak Sekda. Pak Sekda dari tadi menyampaikan cinta dengan desa gitu kan. Saya menyampaikan desa bahagia, ada apa di desa? Pertanyaan saya, ada apa dengan cinta? Ternyata setelah saya coba riset beberapa waktu di sini, ada sosok yang begitu luar biasa, yang selalu hadir di depan, di samping dan di belakang Pak Sekda Jawa Barat. Adalah Ibu Sekda Jawa Barat. Ini luar biasa berhasilnya beliau karena didampingi seorang istri yang paling setia dan sangat mendukung. Terima kasih Pak Sekda. Izin Ibu. Baik dari saya kira saya juga teringat karena beliau bicara tentang konsep. Saya sering diajari mendengarkan arahan Bapak Menteri di beberapa kesempatan. Beliau memberikan literasi, salah satu atau dua buku antara lain adalah Benturan Peradaban. Di dalamnya menceritakan banyak hal, peradaban-peradaban yang akan dilewati dari zaman ke zaman. Begitu juga beliau memberikan gambaran apa yang menyebabkan negara itu gagal. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita sudah bicara desa. Ya, saya teringat Om Rocky bilang bahwa desa itu seperti, izin ya Bung, seperti lumut, dia hidup berkoloni, dia hidup secara bersama-sama. Dan hidup pada suatu batuan yang sangat kuat. Sehingga lumut itu, ya dengan filosofis yang paling jauh kira-kira begitu, desa itu sudah banyak predikatnya. Sudah banyak sekali sebutannya untuk desa ini. Nah sekali lagi bahwa sebetulnya saya ingin menyampaikan terakhir bahwa seluruh peranata kehidupan kita itu ada di desa. Peranata sosial ya ada di desa. Peranata adat ada di desa. Peranata pemerintahan itu juga adanya di desa yang terdepan. Dengan menghormati rekognisi dan subsidiaritas dari pemerintahan desa itu sendiri. Jadi sehingga memuliakan desa adalah tugas kita bersama. Karena sekali lagi tadi kita bayangkan kalau tidak diurus oleh kepala desa lalu kita kemana kita ini, kata Bung Rocky. Dan izin Bapak Ibu, ya kita mulai bahagiakan desa kita. Kalau desanya bahagia, saya yakin daerahnya juga akan bahagia. Desa dan daerah bahagia, Indonesia akan bahagia. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Modi. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang ada di sini. Jadi bisa ditarik kesimpulan, tadi semua itu dimulai dari cinta dan budaya. Tanamkan keinginan merawat republik dan pelihara keadilan, sehingga dapat menjadi kebaikan. Desa kuat, pangannya kuat, dan seluruh unsur ada di desa. Desa bahagia, Indonesia bahagia. Jadi kita semua dari berbagai lapisan memang memiliki peran yang tak terpisahkan dalam mewujudkan perubahan positif bagi desa-desa kita tercinta. Sekian saja simposium kita kali ini dan diskusi kita kali ini, semoga dapat memberi kebermanfaatan untuk seluruh unsur yang ada di negara Republik Indonesia tercinta. Kalau kata Pak Dirjen, menyala desaku, menyala bangsaku.
Saya selaku host pamit undur diri dan saya kembalikan ke MC sekaligus menutup acara Simposium Sabisa pada kali ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak untuk host kita yang luar biasa pada siang hari.